Selamat berjumpa kembali dengan Sri Kandi Magot. Dalam episode kali ini saya akan mencoba aplikasi Magot ke budidaya lele. Untuk aplikasi Magot ke lele ini saya bertujuan mengembangkan dari hasil Magot untuk mengembangkan usaha ke ternak lainnya. Di sini kami akan mempersiapkan untuk pemberian pakan lele. Untuk metode pakan lele ini saya antara pelet dengan Magot saya aplikasi langsung. Jadi satu ini nanti. Ini sekitar setengah kilo dari pelet. Terus ini kita kasih ini air fermentasi dari M4 sama molase untuk M4 perikanan ya. Fermentasi ini cukup kalau peletnya terendam semua. Ini untuk airnya kira-kira ini sudah kena fermentasi semua. Cukup. Tujuan saya pakai air fermentasi ini untuk menambah nutrisi, juga mencegah lele nanti kembung. Kalau nggak dikasih ini, mungkin kalau di makan lele dia itu mengembangnya di dalam perut lele. Tapi kalau sudah begini nanti ini sudah mengembang. Jadi kayak biar lele itu tidak kembung. Ini sekitar 7 menitan, 5 menitan. Kita diamkan saja, nanti nunggu mengembang. Selain tidak kembung, ini juga menambah berat pelet ini. Jadi kita menghemat sedikit walaupun kita mengeluarkan biaya untuk fermentasi. Nah, juga untuk mengurangi bakteri yang ada di kolam ini, sehingga air kolamnya tidak bau, karena saya budidaya lele itu di tengah perkotaan, juga di depan rumah. Jadi saya usahakan tidak mengganggu lingkungan. Setelah pelet ini mengembang, iya, Magot langsung saya jadikan satu begini. 2 kali untuk Magot, 2 kali dari takaran pelet. Ya, satu. Kalau tadi peletnya 1 takaran begini, untuk Magot 2 kalinya. Kita aduk sampai merata nih. Ini metode ini saya gunakan sendiri. Untuk teman-teman pembudidaya lele lain mungkin punya metode lainnya. Ini yang saya lakukan di tempat saya. Jadi Magot sama pelet saya kasihkan bareng. Mungkin ada pembudidaya lele lain itu pagi kasih pelet, sore kasih Magot. Itu tidak masalah. Semua itu punya metode sendiri-sendiri untuk pembudidaya lele. Ini sudah bercampur begini rata. Nanti kita aplikasi ke lele. Ini untuk ukuran segini, ini untuk pakan lele saya kemarin tebar 1000 lele. Tiap hari 2 kalinya ini 1 kali pakan. Segini 1 kali pakan. Pagi sama sore. Ini saatnya kita aplikasi ke lele.
Ini untuk ukuran kolam saya ini 9 meter kali 1,5. Untuk kedalamannya 1 meter. Kebetulan ini memanfaatkan kemarin itu bekas kolam koi. Tapi kemarin ada kebocoran, saya manfaatkan kembali kolamnya untuk budidaya lele. Ternyata setelah saya budidaya lele itu malah kolam nggak bocor. Nih, sebenarnya untuk ukuran 9,5 kali 1,5 ini idealnya nanti 3.000 ekor bibit lele. Masih longgar. Soalnya ini kemarin uji coba kolam, sebenarnya uji coba kolam sekalian kita manfaatkan untuk lele. Dari uji coba kebocoran kolam kemarin. Ini untuk cara pemberian pakan cukup merata. Ini kita panggil dulu. Ya kalau gini kan lele-lelenya sudah pada datang. Nah, ini kayaknya kita manggil lele itu 1 titik gini, baru kita ratakan. Nah. Dibikin rata ke sana. Ini lele sudah usia 2,5 bulan. Ini mulai panen. Kemarin saya tebar bibit 7 cm. Untuk pemberian pakan itu kira-kira kalau makannya sudah agak ogah-ogahan itu sudah cukup. Rakus makannya kalau malam hari malah. Makanya sore hari itu makannya lahap banget. Nah kayak gini berarti sudah kenyang. Ini sekitar 1 kilo 8, 9, 10 isinya ini. Ini sudah waktunya panen dalam jangka waktu 3 bulan. 3 bulan ini sudah panen. Ini kita buktikan ya. Ternyata antara pelet sama maggot. Ternyata lele lebih suka makan maggot duluan. Untuk kolam lele ini air nggak pernah diganti dan terbukti tidak bau. Selama 3 bulan belum diganti ini untuk air ini. Ini sebenarnya dengan sistem ini mengurangi bau kolam lele. Kita tetap peduli dengan lingkungan, jangan sampai airnya bau. Ini benar-benar tidak bau kalau kita fermentasi, kasih fermentasi sama maggot, karena amoniaknya benar-benar berkurang banyak. Untuk budidaya lele ini sebenarnya saya baru tahap uji coba. Untuk pengkalkulasian secara bisnis belum bisa maksimal karena saya hanya memanfaatkan kolam koi. Ini sebenarnya dulu untuk kolam koi, karena bocor kita belum sempat memperbaiki. Daripada tidak terpakai, kita uji coba kasih air, ternyata berkurangnya sedikit. Akhirnya saya berinisiatif untuk budidaya lele di sini. Setelah saya kasih lele, ternyata kolamnya malah tidak bocor. Mungkin karena endapan kotoran lele itu mungkin bisa menghambat kebocoran itu tadi. Juga saya sebenarnya budidaya lele ini juga
untuk memanfaatkan budidaya saya itu maggot, dimanfaatkan untuk aplikasi ternak sendiri, juga untuk ketahanan pangan rumah tangga. Dari hasil ini benar-benar untuk budidaya lele ini saya memanfaatkan dari hasil maggot. Contohnya ini dari pembelian bibit lele kemarin, saya menggunakan uang dari hasil penjualan maggot fresh, bahkan juga dari hasil telurnya. Juga untuk tambahan pakan peletnya pun saya juga memanfaatkan dari hasil maggot untuk membeli pelet. Karena untuk lele tidak mungkin, kalau tidak menutup kemungkinan kalau lele itu cuma dikasih maggot, tetap ada tambahan pakan lainnya. Karena untuk memenuhi nutrisi karbohidratnya itu dari pelet. Ini benar-benar untuk pengembangan dari budidaya maggot, bisa kita manfaatkan untuk ke budidaya ternak lain yang akhirnya bisa menghasilkan ketahanan pangan untuk keluarga. Juga hasil lele ini nanti bisa kita jual jadi bentuk tabungan maggot jadi lele. Begitu ternyata hasilnya lebih banyak. Jadi sirkular ekonominya itu bertambah, hasilnya juga bertambah. Ini kemarin tebaran 1000 itu mungkin ini belum dipanen, sekitar 100 kiloan ini nanti hasilnya. Nah, ini cuman sebagai motivasi bagi peternak maggot yang skala kecil dan minim dengan modal. Kita bisa memanfaatkan modal dari maggot itu sendiri. Terima kasih kepada sobat lingkungan atau sobleng dimanapun berada yang telah menyaksikan video kami. Tunggu video kami selanjutnya dalam episode pengaplikasian maggot ke ternak lainnya. Jangan lupa like, subscribe, komen. Salam uget-uget dari Srikandi Maggot Klaten. Tetap semangat berbudidaya maggot, mengolah sampah organik.